Semua dugaan dan pertanyaan kita terkait disertasi Bahlil yang sangat-sangat mencurigakan, akhirnya semua terkonfirmasi dan mendapatkan jawabannya. Ya karena sebelumnya kita kan menduga-duga, kita itu nggak percaya, kok bisa gitu. Bahlil sebagai seorang menteri dengan kesibukan yang sangat luar biasa bisa menyelesaikan disertasi kurang dari 2 tahun. Orang lain aja yang kerjanya cuma part-time, itu nggak bisa loh bikin disertasi S3 kurang dari 2 tahun. Ini menteri, kegiatannya padat kemana-mana gitu. Tapi bisa menyelesaikan disertasi kurang dari 2 tahun. Mustahil ini. Sehingga banyak orang kemudian menduga-duga, ini kayaknya pakai joki. Ini kayaknya yang bikin bukan Bahlil. Ini pasti ada orang nih yang meneliti, yang mengerjakan semuanya gitu. Sehingga Bahlil tinggal terima beres ini kayaknya. Pakai joki nih pasti gitu kan. Nah, semua kecurigaan dan dugaan-dugaan kita sebelumnya, hari ini semuanya terkonfirmasi bahwa ternyata benarlah semua kecurigaan dan dugaan itu. Ya karena hari ini melalui jaringan advokasi tambang yang dalam disertasi Bahlil ini dicantumkan sebagai informan utama, akhirnya buka suara. Mereka melalui satu protes terbuka atau satu surat resmi yang disampaikan kepada pihak UI, kemudian menyampaikan kronologi bagaimana disertasi Bahlil ini dibuat dengan cara-cara yang sangat-sangat licik sekali dan terbukti ada jokinya. Jadi si jaringan advokasi tambang ini mereka merasa ditipu. Karena ketika mereka diwawancarai, ini nggak ada bahasa bahwa ini adalah disertasi dari Bahlil. Nggak ada. Yang mewawancarai mereka adalah Ismi Askia namanya. Dan Ismi Askia mengaku dari Lembaga Demografi UI. Jadi dia nggak mewakili Bahlil. Dan ini bukan soal disertasi Bahlil. Ini soal penelitian dari Lembaga Demografi UI. Itulah yang kemudian membuat pihak Jatam atau jaringan advokasi tambang merasa marah dan murka sekali karena mereka ditipu. Yang semula mereka menganggap bahwa ini adalah penelitian dari pihak UI, resmi dari UI, ternyata Bahlil. Jadi itu satu, mereka merasa ditipu. Dan setelah mereka tahu bahwa mereka ditipu, akhirnya pihak Jatam atau jaringan advokasi tambang ini menyampaikan protes kepada Ismi Askia. Dia teleponlah Ismi Askia ini, kemudian disampaikan bahwa kita nggak terima kalau Jatam atau jaringan advokasi tambang ini dicantumkan sebagai sumber utama dari penelitian yang dilakukan oleh Bahlil. Dan jawaban dari Ismi Askia sebagai pewawancara waktu itu, dia meyakinkan bahwa enggak, wawancara dengan Jatam itu tidak digunakan katanya. Tidak masuk ke dalam disertasi Pak Bahlil. Tapi faktanya pihak Jatam kan sudah membaca dan mendapatkan salinan disertasi Bahlil gitu. Di situ tercantum seperti itu. Nah, setelah itu enggak lama kemudian si Ismi Askia ini kembali WhatsApp gitu dengan kalimat seperti ini. Sebelumnya mohon maaf Kak, saya kurang paham sejauh itu karena saya hanya diminta untuk bantu wawancara. Untuk penjelasan lebih jelas bisa hubungi kontak berikut Kak. Jadi dia nggak bisa menjelaskan karena dia nggak tahu gitu. Dia cuma disuruh wawancara, itu pengakuan dia. Gitu ya. Nah, setelah dia memberikan nomor orang yang nggak tahu ini siapa nomornya gitu ya, intinya pihak Jatam ini diminta untuk kontak nomor yang dicantumkan oleh Ismi. Setelah itu Ismi kemudian memblokir kontak Jatam. Jadi kebayang ya, Ismi ini adalah orang yang mewawancarai pihak Jatam. Dan mereka selama ini ada komunikasi. Tapi setelah ada masalah seperti ini, pihak Ismi Askia langsung memblokir pihak Jatam. Dan nggak tahu itu siapa gitu. Ini siapa yang mau dihubungi dan bagaimana kemudian mendapatkan penjelasan kalau orang yang melakukan wawancara juga nggak tahu. Jadi kayaknya Ismi Askia ini ketakutan gitu, karena dia nggak ngerti juga. Dia nggak ngerti ketika dia melakukan wawancara itu untuk kepentingan Bahlil. Dia juga nggak tahu, dia cuma wawancara aja sesuai dengan tugas yang dia
dapatkan. Karena dengan dua keterangan yang berbeda ini menunjukkan bahwa dia nggak sengaja tuh. Dia juga nggak ngerti kalau materi wawancaranya kemudian diambil oleh disertasi Bahlil. Jadi dia kayaknya ketipu gitu ya. Jadi pihak Jatam ya ketipu, pihak ISMI-nya juga dia kayaknya ketipu. Dia nggak tahu kalau apa yang dia lakukan ternyata untuk Bahlil gitu. Dan kemudian dia jadi ketakutan langsung melakukan blokir. Jadi ya kepada ISMI Askia kita cukup maklum lah ya, karena kan pekerjaan itu banyak gitu ya. Salah satunya adalah melakukan penelitian, dan ya kadang-kadang orang melakukan penelitian mendapatkan job untuk meneliti kan ya oke-oke aja, itu bukan salah mereka gitu ya, bukan salah ISMI Askia ini. Tapi karena dia mungkin nampaknya ketakutan gitu ya, dia nggak tahu kalau pekerjaannya ini untuk Bahlil dan kemudian menimbulkan permasalahan seperti ini, inilah yang membuat dia jadi kabur-kaburan dan melakukan blokir gitu. Ya, jadi dari kronologi yang disampaikan oleh pihak Jatam, kita akhirnya mengerti gitu kenapa disertasi Bahlil ini bisa selesai dalam waktu yang sangat singkat, kurang dari 2 tahun. Ya karena pakai joki. Ya karena yang melakukan wawancara bukan Bahlil, tapi ISMI Askia ini. Dan dengan segala kelicikan dan kebohongan-kebohongan yang dirancang secara struktur, ya, secara sistematis. Inilah yang kemudian membuat disertasi ini bisa cepat selesai. Jadi ya bisa dibilang praktis Pak Bahlil ini kayaknya tidak melakukan apa-apa dalam disertasi ini. Dia cuma terima beres aja gitu. Ya pokoknya order gitu kayaknya gitu ya. Saya mau penelitian ini. Wah, langsung timnya bekerja. Terus setelah selesai dikumpulkan, dikasih ke Bahlil. Wah, oke, selesai. Bahlil ngapain? Nggak ada gitu. Karena kalau kita ngelihat dari kronologi yang disampaikan oleh pihak Jatam, dan membuat ISMI Askia sebagai pewawancara juga bahkan nggak tahu kalau hasil wawancaranya digunakan oleh Bahlil untuk kepentingan disertasi pribadinya. Ini kan menunjukkan ada orang di atas ISMI Askia yang memberikan perintah. Dan orang di atas ini adalah bawahannya Bahlil. Sehingga ya kalau sudah seperti ini, itu kan menunjukkan bahwa Bahlilnya bahkan tidak melaksanakan apa-apa gitu. Karena yang melaksanakan orang yang nyuruh ini, orang yang nyuruh ISMI Askia ini. Jadi ya kalau seperti ini kan jadi lucu sekali gitu. Semua penelitian, semua pekerjaan, apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan untuk kepentingan disertasi dilakukan oleh orang-orang gitu kan. Yang mau melakukan wawancara itu para joki yang ditunjuk ke lapangan gitu. Di atas para joki ini masih ada calo gitu ya, calo untuk komunikasi sama Bahlilnya. Jadi ya wajar kalau kemudian ini disertasi ini bisa cepat selesai kurang dari 2 tahun karena ada pihak manajemennya gitu ya, ada calonya ke Bahlil gitu ya. Terus kemudian ada joki-jokinya, ada staff-staffnya sehingga Bahlil cuma terima beres. Yaitu jangankan Bahlil, saya juga bisa. Semua orang bisa tuh. Anak saya yang masih SD bisa. Asalkan ada duitnya gitu kan. Apa saya daftarin aja anak saya gitu ya, biar langsung S3 gitu kan. Doktor termuda di usia 7 tahun atau 8 tahun misalkan gitu kan. Apa saya daftarin aja? Ya, karena aneh sekali gitu. Anak SD, anak TK sekalipun ketika mereka ujian, mereka melakukan jawaban atau memberikan jawaban, melakukan semua tugas-tugas itu sendiri. Anak SD, anak TK gitu ya, ketika mereka mendapatkan PR, pulang ke rumahnya nggak dibantu sama orang tuanya. Kalaupun dibantu gitu ya, ya kerja bersama-sama. Bukan kemudian pakai joki. Ya kalau program disertasi bisa dilakukan dengan cara-cara seperti ini, pakai joki, pakai manajemen, dan nggak mengerjakan sendiri. Ya sekalian aja dibuat aturan secara legal gitu. Supaya apa? Supaya anak-anak kita yang masih SD, SMP, SMA juga bisa pakai joki gitu. Nanti kalau ujian nasional pakai joki aja. Ngapain? Kerjain sendiri. Loh S3 aja bisa, masa SD, SMP, SMA nggak bisa? Harusnya lebih bisa dong. Wah, S3 aja bisa kok. Harusnya kita atur lah, ayo DPR kita atur. Untuk program disertasi bisa pakai joki, pakai calo, pakai manajemen, nggak ngerjakan sendiri. Ini aib bagi pendidikan kita. Supaya ini dianggap
sebagai legal, ya udah resmikan semuanya. Supaya anak-anak kita juga semua mendapatkan nilai yang bagus untuk kemajuan negara Indonesia. Itu kan. Iya dong. Kalau S3 yang udah tua, yang sudah disertasi, bisa kok pakai joki, pakai bantuan gitu kan. Pakai manajemen, pakai orang-orang profesional untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Masa anak SD nggak bisa? Harusnya boleh dong. Kalau boleh mau saya pakai, saya buatin tim juga nih. Tim ujian gitu ya, anak SD. Sama kayak Bahlil gitu. Nanti saya tunjuk manajemen satu gitu ya, untuk menunjuk joki-joki, menemani gitu ya, anak-anak kita ketika SD untuk menjawab ujian atau menjawab pertanyaan-pertanyaan guru sekalian. Ya, jadi kalau sudah ketahuan seperti ini, bagi saya ini sangat-sangat memalukan sekali. Nah, selanjutnya, apakah UI masih akan mempertahankan gelar Bahlil ini? Ya, karena ini mau dipertahankan atau mau dicabut gelarnya, itu sama-sama memiliki konsekuensi. Kalau gelar Bahlil ini dipertahankan gitu ya, maka banyak orang setelah ini akan melakukan cara-cara yang sama. Banyak orang akan tiba-tiba S3 dan selesai dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun. Karena bayar-bayar orang kayak gini murah kan gitu ya. Bayar manajemen, bayar joki untuk bikin skripsi atau tesis atau disertasi, itu kan ya gampang aja. Nah, kalau kemudian ini dilegalkan dan tidak menjadi satu kesalahan yang dilarang oleh pihak kampus atau universitas, ya jangan salahkan anak-anak kita setelah ini gitu. Kalau anak S1 juga pakai joki, anak S2 pakai joki, lah S3 pakai joki. Jadi itu menjadi tanggung jawab UI. Kalau ini gelar Bahlil dipertahankan, tidak dicabut, ya maka setelah ini orang-orang akan melakukan hal yang sama dan Bahlil menjadi satu rujukan gaya gitu ya untuk menyelesaikan penelitian secara cepat. Kalau ini dicabut, ya mungkin cuma Bahlil aja yang malu. Tapi pendidikan kita, marwah dan kebanggaannya itu bisa kembali. Karena kalau cerita seperti ini kemudian tidak diselesaikan, orang-orang S3 jadi nggak punya kebanggaan. Anak-anak S2 juga rasanya menyesal melaksanakan penelitian sendiri, manual gitu ya. Tahu gitu kan kita bayar orang aja. Ngapain sibuk-sibuk gitu ya, sampai ada yang cuti kerja, cuma part time dan sebagainya gitu, untuk mendapatkan gelar ini. Karena ya bagi saya, yang namanya penelitian atas nama pribadi itu seharusnya dikerjakan sendiri. Anak kita lulus SD, anak kita lulus SMP, SMA, itu atas nama mereka sendiri, atas nama anak-anak kita. Bahlil juga sama. Ketika dia mendapatkan gelar doktor, yang mendapatkan gelar hanya Bahlil, bukan Ismi Askia, bukan timnya yang di bawah yang melakukan penelitian dan menyelesaikan semua proyek disertasinya. Ini seharusnya menjadi proyek pribadi, karena gelarnya atas nama sendiri, atas nama pribadi. Kalau dikerjakan bersama-sama seperti ini, inilah yang membuat aib bagi pendidikan di Indonesia. Sehingga ya seharusnya UI menjadi malu, Bahlil enggak ya. Kalau Bahlil nggak usah kita harapin menjadi malu. Ya nggak mungkin malu. Yang malu ya kita sebagai negara, sebagai sebuah bangsa gitu. Karena ini menjadi satu sejarah yang sangat kelam sekali, di mana seorang menteri di Indonesia melakukan penelitian dengan cara-cara yang buruk seperti ini. Semoga ini pada akhirnya bisa diselesaikan dan bisa dikembalikan kebanggaan dan marwah pendidikan di Indonesia dengan dicabutnya gelar doktor bagi Bahlil. Karena sekali lagi, kalau itu tidak dicabut setelah ini, jangan salahkan orang pakai joki untuk menyelesaikan program skripsi atau tesis dan disertasinya.